yang dia hormati, Om Swastiastu. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Udayana, Pak Prof. Kemudian ini guru dan suku tiang ini, Pak Dr. Sumikira. Siap, sehat, Pak. Tiang lihat beliau semakin berisi. Ini. Kemudian Pak Putu, yang juga kemarin ketemu waktu sidang KEK, kita bahas Bali. Biasanya izin sama beliau dan beliau yang mengawal di Jakarta. Jadi apa-apa usulan Bali, Pak Putu mengawal. Kemudian Bapak Ibu dosen, guru-guru kami di Udayana dan perguruan tinggi lain yang juga dihormati, Bapak Ibu pimpinan Toyota lengkap, kemudian undangan lain yang tidak bisa dia sebutkan satu persatu, serta adik-adik mahasiswa peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama Titiang sampaikan permakluman sekaligus permintaan maaf Bapak Gubernur yang sedianya beliau hadir pada seminar yang sangat penting ini sampai tadi malam pukul 00.13. Jadi Tiang masih komunikasi dengan beliau sudah siap untuk hadir, tapi tadi pagi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sampai siang ini, beliau menugaskan kepada Tiang, Kepala Bapeda Provinsi Bali, untuk mewakili tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada forum seminar yang penting ini, sekaligus tanpa mengurangi substansi pokok dari seminar hari ini. Jadi beliau menugaskan kepada saya untuk sharing sekaligus sosialisasi kebijakan-kebijakan daerah yang kaitannya dengan isu strategis yang dibahas pada seminar hari ini. Bapak Rektor, Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, Pak Rektor, ini saya grogi karena di audien ini guru-guru Tiang semuanya. Tapi karena tugas izinkan Tiang sharing sekaligus sosialisasi tentang kebijakan pembangunan daerah Bali yang menjadi tanggung jawab Tiang di institusi perencana, yang sebetulnya ilmunya Tiang dapat dari para guru-guru semuanya, gitu Pak Rektor. Jadi kalau tadi Pak Putu selaku staf khusus Menko Perekonomian dan Ibu Dirjen sudah menyampaikan isu-isu strategis nasional dan internasional serta komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan net zero emission ini, termasuk dalam nomenklatur pembangunan yang kita sebut pembangunan rendah karbon di tanah air. Jadi komitmen pemerintah pusat sudah jelas. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah, bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Bali, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau salah, jadi Prancis Fukuyama menyampaikan think globally, act locally. Bagaimana kita harus berpikir global, menangkap isu-isu dan kondisi dinamika global. Tetapi dalam prakteknya kita harus berangkat dari potensi kita di daerah. Nilai-nilai kearifan lokal Bali yang sangat kaya dan adiluhung, Bapak Gubernur sekarang sudah menjadikan pijakan dalam konsep pembangunannya yang harus kita jabarkan bersama dalam rangka yang menuju net zero emission ini, termasuk dalam kerangka pariwisata hijau dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya sejak beliau dilantik tanggal 5 September 2018, visi pembangunan daerah Bali sudah jelas, komitmen beliau untuk melestarikan alam, budaya dan manusia Bali. Sebetulnya secara implisit keberpihakan pembangunan daerah melalui kebijakan dan implementasinya ini sudah jelas. Bagaimana kita di daerah, visi gubernur sekarang sudah menjadi visi daerah. Melalui RPJMD 2018-2023 itu adalah konsep pemikiran
pemilihan kepala daerah yang disepakati oleh DPRD Provinsi Bali menjadi peraturan daerah. Nah, ketika itulah maka visi gubernur yang kemudian menjadi visi daerah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, tentu saja dengan dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikannya, untuk menjabarkannya. Jadi mohon izin Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian, jadi siang hari ini Titian akan menyampaikan kebijakan sekaligus langkah-langkah yang sudah ditempuh pemerintah Provinsi Bali sebagai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon. Jadi kalau di nasional itu ada target-target yang sudah ditetapkan, itu tidak akan tercapai kalau daerah-daerah juga tidak melakukan intervensi yang signifikan untuk mencapai target itu. Bali memang daerah yang secara geografis sangat sempit, mungkin kontribusi pencapaian target nasionalnya sangat kecil atau belum signifikan, tetapi paling tidak dengan keunikannya, dengan nilai jual Bali yang sangat tinggi di dunia, apapun yang terjadi di Bali itu ternyata mendapat perhatian serius di dunia internasional. Jadi sedikit saja Bali berkolak, pasti dunia melihat Bali. Walaupun kontribusi kita dalam statistik nasional dalam setiap indikator pembangunan itu mungkin tidak sesignifikan Pulau Jawa misalnya, tetapi kita mempengaruhi. Nah, contohnya ketika pandemi COVID-19 kemarin, kontribusi kita, Pak Putu yang mengkoreksi, mungkin sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi karena Bali terkontraksi sangat tajam di angka minus 9,33 di tahun 2020, perhatian dunia tertuju ke Bali. Ternyata nasional mungkin tidak terkontraksi dalam, daerah-daerah lain juga tidak. Nah, ketika Bali mengalami kondisi seperti ini, maka perhatian dunia menuju ke Bali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan itu, pandemi COVID-19 kemarin yang 2 tahun belakangan melanda kita, itu melahirkan hikmah bagi pembangunan Bali. Jadi kata orang bijak, di balik musibah pasti ada hikmah. Jadi pandemi kita terima sebagai musibah, di balik itu pemerintah daerah melihat atau memetik hikmah untuk mengevaluasi konsep perencanaan pembangunan daerah. Apa itu Bapak Ibu? Jadi selama ini Bali sangat tergantung kepada sektor pariwisata. Angka statistik di BPS mencatat sekitar 70% kontribusi pertumbuhan ekonomi Bali dari sektor tersier. Hanya 30% kemudian dibagi sisanya oleh sektor primer dengan pertanian dalam arti luas dan sektor sekunder, industri kecil dan menengah. Nah, 2 tahun inilah kemudian pariwisata terpuruk, membuktikan bahwa kita memang sangat tergantung kepada pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali didukung oleh Bappenas dan Pak Menko Perekonomian sudah menyusun konsep transformasi ekonomi Bali. Jadi ekonomi Bali dalam jangka panjang harus bertransformasi. Kita memang selamanya akan tergantung kepada pariwisata. Bali akan tetap menjadi daerah pariwisata, bahkan harus menjadi daerah pariwisata terbaik di dunia. Tetapi sektor 2 lainnya ini harus kita perkuat. Sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil menengah dengan kerajinan, industri manufaktur mungkin walaupun tidak seperti di Kerawang, di Bekasi, tetapi harus kita perkuat. Mudah-mudahan tidak ketika pariwisata lagi terkena ancaman badai seperti bencana alam, bencana non alam, termasuk keamanan, ekonomi Bali tetap kuat karena topangan 2 sektor ini yang sudah kuat. Dan konsep itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 3 Desember 2021 yang lalu. Artinya apa? Kita sudah mengevaluasi diri, kita sudah memperbaiki upaya-upaya dan langkah pembangunan kita ke depan untuk melakukan transformasi, tapi pada intinya tetap membawa pariwisata ini
hijau dan berkelanjutan. Bali akan tetap menjadi daerah pariwisata, tapi dia adalah pariwisata berkualitas, pariwisata kelas dunia, pariwisata yang hijau dan berkelanjutan. Lalu apa langkah-langkah itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2020 kemarin, pas pandemi juga, pemerintah Provinsi Bali menerima penghargaan khusus dari Pak Presiden sebagai daerah yang secara konsisten dan berkelanjutan memulai implementasi konsep pembangunan rendah karbon. Jadi kebijakan-kebijakan awal daerah, mulai dari penanganan sampah, kemudian energi bersih, pertanian organik, termasuk yang green lainnya itu sudah kita laksanakan. Sekali lagi, kita baru memulai langkah kecil, tapi langkah kecil ini harus konsisten dan berkelanjutan sehingga bisa jauh dan bisa lama. Nah, jadi di visi pembangunan daerah sudah jelas bagaimana rumusan yang kami rumuskan di RPJMD itu, yang Bapak Ibu sampun sangat pahami. Namun Satkerti Loka Bali itu adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi semua isinya harus kita jaga suci, lestari, dan harmonis. Nah, kemudian di dalam alam ini, konsep pembangunan daerah Bali itu terkandung 3 unsur, yaitu alam Bali, manusia Bali, dan budaya Bali. Nah, selama ini mungkin pariwisata kita memang pariwisata budaya, tetapi dalam tanda petik mungkin kita abai kepada lingkungan kita. Kita sudah punya filosofi yang agung, Trihita Karana, Satkerti, dan sebagainya. Semuanya sudah terjabarkan dalam dokumen-dokumen kita. Tetapi dalam prakteknya ternyata masih ada eksploitasi sumber alam kita, pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruangnya, dan seterusnya. Nah, ini berarti tantangan yang harus kita antisipasi, harus kita atasi supaya visi luhur kita, visi luhur daerah ini bisa terwujud. Jadi ini mimpi besar kita, bagaimana alam, manusia, dan budaya kita bisa lestari. Jadi budaya yang dimulai dari, mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, tapi malah mengajari. Niki wantah titiang sharing tentang filosofi visi misi daerah yang kemudian terjabarkan dalam kebijakan dan implementasi programnya. Jadi memang sedikit harus ada nanti istilahnya rumusan-rumusan yang sifatnya berangkat dari literatur maupun dari filosofi lontar dan sebagainya. Ya, ini lebih kepada memperkuat pemahaman bahwa visi daerah Bali itu semuanya berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal kita yang sebetulnya sudah sangat lestari. Nah, ini sharing yang kira bisa dibaca nanti, dan Bapak Ibu sudah pahami bagaimana alam harus kita lestarikan, manusia harus kita perkuat menjadi manusia Bali yang berkualitas, yang punya daya saing. Kemudian kebudayaan Bali juga harus kita lestarikan, harus kita perkuat supaya dia dinamis menerima budaya atau bersinergi dengan budaya asing yang nilai invasinya sangat kuat. Tapi kita harus kuat, dan konsep atau filosofi dalam visi Namun Satkerti Bali menuju ke arah itu Bapak Ibu. Yang langsung ke slide 7. Di slide 7 Bapak Ibu, Titiang melaporkan beberapa kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang sebetulnya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bali tentu didukung oleh semua komponen pembangunan Bali, dari DPRD, dari akademisi, perguruan tinggi dalam hal ini, kemudian lembaga kemasyarakatan sampai kepada media, dengan multi helitnya sekarang sudah memberikan dukungan yang optimal untuk pembangunan kita. Jadi dalam misi pembangunan daerah sudah secara eksplisit dirumuskan beberapa rumusan misi yang memang berpihak dan melestarikan alam Bali. Jadi bagaimana pembangunan rendah karbon niki sebetulnya sudah kita terapkan di Bali. Bapak Rektor secara personal
melalui para expert di Udayana sudah memberikan sumbangan pemikiran yang luar biasa kepada pemerintah provinsi, termasuk secara institusional juga Udayana sudah memberikan sumbangan yang luar biasa untuk Bali. Nah ini kolaborasi antar helik ini yang perlu terus kita tingkatkan, termasuk juga universitas dan perguruan tinggi lain di Bali yang selama ini sudah bersinergi dengan sangat baik. Dan ketika rumusan ini sudah menjadi rumusan perencanaan pembangunan, tentu semuanya juga bertanggung jawab untuk mengawalnya. Pak Sony Kerap selalu beliau telepon WA Pak Gubernur mengingatkan yang menyimpang dulu ya. Jadi selalu. Jadi tadi sampai di sini saya langsung WA Pak Gubernur menyampaikan Pak Sony ada di sini Pak Gubernur salam. Artinya apa? Jadi Pak Gubernur dan kita semua di pemerintah daerah tidak bisa sebenar-benar berjalan. Selalu ada pengawasan dari semua stakeholder. Kalau umpamanya dokumen yang salah, dokumen kita perbaiki. Kalau dalam implementasinya yang salah, dalam penerapannya yang kita kawal. Nanti yang kira ini sudah berjalan, kami selalu juga mendapat pengawalan dari para akademisi, baik secara kelembagaan dari seluruh perguruan tinggi, terutama dari Kementerian dan Bappenas. Betul, ini luar biasa dan dukungan yang optimal juga dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bali. Bapak Ibu yang dihormati, slide berikutnya. Ini ada beberapa kebijakan daerah yang berpihak kepada alam Bali, yang melestarikan alam Bali, tetapi tujuan besarnya adalah tetap untuk mendukung komitmen dan kebijakan pemerintah pusat. Artinya pembangunan kita di Bali tidak berdiri sendiri, dia harus selaras dengan pembangunan nasional. Tadi Pak Putu cerita bagaimana komitmen pemerintah pusat untuk pembangunan rendah karbon, dan kita harus berikan dukungan untuk itu. Dan dalam kebijakan yang umum Bapak Ibu, jadi ada kebijakan umum, ada kebijakan sektoral kita di daerah. Kebijakan umum ada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah jelas juga memuat bagaimana alam, lingkungan, budaya, manusia yang tadi disampaikan itu harus kita lindungi dalam RPJMD Provinsi Bali. Kemudian ada juga kita punya RT RW. Jadi RT RW Niki juga sudah menampung tapi istilahnya yang dari Parisada dengan Pak Rektor. Jadi artinya mana kawasan suci, mana lainnya itu sudah kita tampung. Dan sekarang sedang berjalan proses integrasi. Pak Sony dan Pak Putu sebagai laporan. Hari ini tengah berjalan proses integrasi RT RW kita dengan Perset WP 3K sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bagaimana kita di daerah memberikan kelonggaran dalam tanda petik, memudahkan investasi masuk untuk mendukung pembangunan daerah kita. Di sisi lain semuanya itu juga harus dalam kerangka regulasi pembangunan daerah. Makanya RT RW yang mengatur ruang darat dan RSET WP 3K yang mengatur ruang laut, nah ini harus sinkron. Karena besok semua by sistem perizinan itu, semua dengan OSS. Jadi kita tidak ketemu orang lagi ketika orang itu mohon izin, yang penting sudah ketika peta di overlay ini masuk memenuhi syarat, maka izin akan keluar. Nah pada saat perumusan inilah yang menimbulkan perdebatan. Artinya yang memang memungkinkan kita untuk berdebat untuk merumuskan yang terbaik untuk Bali. Dan hari ini sedang berlangsung dan pasti Bapak Ibu sebagai pemangku kepentingan pembangunan di Bali akan dilibatkan. Prosesnya sedang berjalan. Nah lanjut untuk kebijakan dan regulasi pertanian organik dan ramah lingkungan Bapak Ibu. Dari data yang ada, mohon koreksi juga nanti Pak Rektor guru-guru saya untuk pembangunan rendah karbon dari wilayahnya juga semuanya. Jadi niki pindah ke nasikin segala ya, tetapi harus dia sampaikan. Jadi sumbangan emisi gas rumah kaca itu tertinggi untuk Bali adalah dari sektor pertanian. Nah ini bayangkan Bapak Ibu, kaget pasti. Ternyata pertanian, berarti pertanian kita belum hijau, belum organik, masih kandungan zat kimianya tinggi. Nah ini kan berbahaya bagi kelestarian alam. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali sudah menetapkan regulasi untuk
pertanian organik. Nah, kita sudah punya perda. Jadi kalau sudah perda ya amanat daerah harus dilaksanakan. Kita sudah buat lokasi-lokasi yang menjadi percontohan pertanian organik. Beberapa kelompok yang sudah melaksanakan pertanian organik kita dorong terus supaya semakin meluas. Nah, ini kebijakan pertanian organik dalam rangka juga menuju pariwisata hijau dan berkelanjutan. Besok kita akan dan sudah berjalan bagaimana wisatawan asing, wisatawan domestik secara umum sudah dibawa ke lahan pertanian untuk ikut beraktivitas langsung dengan para petani. Nah, tentu akan sangat menggembirakan ketika pertanian itu adalah pertanian organik. Para wisatawan ikut menikmati. Nah, berarti sudah dibuktikan kita sehat. Nah, ke depan ke situ. Kita sudah memulai langkah itu. Nah, ini beberapa peraturan yang kita sudah terbitkan, tinggal kita pastikan pelaksanaannya di lapangan. Kemudian yang kedua, arah kebijakan dan regulasi untuk energi bersih. Energi bersih. Bali sekarang menjadi pilot project untuk pengembangan EV. Betul ya Pak Soni ya. Jadi pelaksanaan presidensi G20 ini adalah trigger kita untuk membawa program-program pusat ke Bali. Jadi kita tidak minta infrastruktur Pak Betul ya, tetapi karena G20 mengamanatkan harus ada akomodasi infrastruktur yang bagus untuk pelaksanaannya, maka kita dibantu dari APBN, itu kira-kira. Nah, maka ketika kita atau pemerintah daerah akan menggenjot pelaksanaan Bali Energi Bersih ini, maka pusat sudah memberikan dukungan dengan EV ini. Jadi bagaimana dari Toyota sudah juga berpartisipasi maupun produsen lainnya bahwa kita akan memulai pelaksanaan energi bersih dari transportasi dan dari penerangan jalan misalnya, termasuk kantor untuk pemenuhan energinya itu dari solar cell. Nah, jadi pemerintah daerah sudah memulai pengadaan kendaraan listrik, mobil dinas listrik, termasuk Pak Gubernur sudah punya mobil dinas sertifikasi punya listrik. Nah, dari sumbangan dari PLN itu Pak Direktur Perencanaan ada di sini. Nah, jadi sudah langsung Pak Rektor mungkin sudah juga. Nah, artinya apa? Kita sudah mulai, pemerintah atau pejabat sudah memberi contoh. Sekarang tinggal bagaimana dunia usaha supaya mobil listrik ini laku. Nah, ada kendala Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian. Mobil listrik ini kan pajaknya kecil. Kendaraan listrik lah pajaknya kecil. Pemerintah daerah PAD-nya tergantung pada pajak daerah yang sumbernya dari kendaraan. Nah, bisa dibayangkan besok bagaimana PAD-nya Bali Pak Dr. Soni ini. Nah, kita 3 triliun sekarang 2,4 dari pajak motor dan mobil Pak Putu. Nah, besok kalau semuanya atau masuk ini kendaraan listrik, dalam tanda petik ancaman. Tetapi pemerintah pusat kita yakin sudah memikirkan itu adalah side effect-nya. Tapi yang penting, yang utama adalah bagaimana energi hijau ini bisa kita terapkan. Bagaimana alam ini menjadi lestari, kan itu yang lebih penting. Kalau pendapatan itu adalah berikutnya, dan pasti pemerintah pusat sudah memikirkan. Dan itu juga menjadi diskusi, karena bagaimanapun penerapan satu kebijakan pasti menimbulkan dampak positif dan negatif, dan daerah terdampak karena itu. Nah, itu kira-kira. Dan transportasi ini menyumbang emisi kedua setelah pertanian, transportasi kita di Bali. Jadi betapa padatnya transportasi Bali kemarin saat padat, saat pariwisata boom, kita rindu jalanan yang lengang. Bapak Ibu kalau tugas ke Bukit, kuliah ke kampus kita ini, rindu jalannya lancar, ternyata pacet. Nah, tidak sabar di jalanan. Kemarin COVID memberi pelajaran, jalannya lengang, kita rindu akan kemacetan. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang sudah mulai macet, ternyata kita semua berdoa supaya macet lagi, kan gitu. Nah, supaya ke kampus macet, dalam arti pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi kuliah tidak boleh terlambat. Nah, ini yang kedua. Ya, adik-adik ya.
Jadi ada bus Metro Dewata. Nah itu barangkali satu solusi, walaupun belum masih betul, belum optimal, tapi paling tidak pemerintah sudah memikirkan itu dengan segala kekurangannya. Kita perbaiki ke depan. Kebijakan berikutnya setelah energi adalah lingkungan alam yang bersih. Nah ini sampah Bapak Ibu. Salah satu masalah pembangunan Bali, pariwisata Bali adalah sampah. Kita belum bisa menyelesaikan pengelolaan sampah sampai hari ini Bapak Ibu. Kita kemarin punya TPA sampah kita di Sumut. Ketika IMF World Bank, beliau nih pakarnya, kita sudah diberikan solusi untuk ditransformasi menjadi energi listrik PSIL itu. Ada Pak Kabin Badung yang luar biasa Bu Haji ini. Jadi terkuras pemikirannya bagaimana sampah di Badung supaya selesai. Karena Badung penyumbang sampah terbesar juga akibat sektor pariwisatanya. Maka Badung sangat mengandalkan TPA kita di Sumut. Ternyata setelah diupayakan diganti atau ditransformasikan ke dalam PSIL, jadi TPA-nya masif, kita bisa menjual listrik. Ternyata dengan berbagai pertimbangan tidak jalan, batal di tengah jalan, bahkan sudah mau lelang. Ini dukungan dari Pak Menko Perekonomian dan Menko Marves Pak Budut, di luar biasa support dari pemerintah pusat. Nah di balik itu ternyata kita sudah punya kebijakan pembatasan sampah dan pengelolaan sampah di sumber. Nah jadilah kebijakan pusat ini kita elaborasikan, bukan berarti meniadakan, kita elaborasikan menjadi ke dalam kebijakan daerah. Bagaimana sampah kita di Bali sekarang dikelola dengan basis sumber. Sekarang dibentuklah TPS 3R dan TPS 3. Dan pemerintah pusat luar biasa memberikan dukungan untuk itu. Ini luar biasa, Pak Menko berdua beliau. Dan sekarang sedang berjalan. Nah itu terakhir diputuskan di pertengahan tahun 2021, langsung turun DAK, Pak Suni dan Pak Putu, langsung turun DAK cadangan untuk beberapa kabupaten yang membangun TPS 3R di beberapa desa dan TPST di kabupaten yang sudah siap, terutama di Sambangita, Denpasar, Bandung, Gianyar, Tabanan, dan makin Sabun Margi sedang berjalan. Itu artinya apa? Kita tidak punya, dalam tanda petik, kita tidak punya uang di Bali. Komitmen kita tinggi. Pemerintah pusat akhirnya memberikan dukungan melalui APBN. Dan tidak berhenti di situ saja. Selanjutnya juga kita akan terus mengupayakan sumber-sumber pendanaan lain, termasuk dari hibah luar negeri yang tidak mengikat. Sedang berjalan Bapak Ibu. Jadi peraturan perundang-undangan memungkinkan kita untuk menggali sumber-sumber pendanaan karena kapasitas APBD kita yang sangat sempit. APBN juga tertekan karena pandemi ini dan kebutuhan prioritas lain, maka sumber-sumber lain kita upayakan. Dan mudah-mudahan Pak Suni dan Pak Putu nanti TV kita ada dukungan anggaran. Sekarang sedang studi dari lembaga luar dan kita pastikan itu juga sudah tersaring di Bappenas. Nah, sehingga nanti ke depan kebijakan-kebijakan yang pro alam ini, tadi energinya, pertanian organiknya, kemudian pengelolaan sampah ini bisa kita optimalkan pelaksanaannya. Dan ke depan tentu net zero emission ini bisa kita wujudkan di Bali, walaupun sekali lagi tidak berkontribusi besar dalam pembangunan nasional, tetapi paling tidak kita bisa optimalkan pelaksanaannya untuk pariwisata kita yang hijau dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya kita tetap akan menjadi daerah pariwisata, tetapi pariwisata setuju kita pariwisata hijau dan berkelanjutan. Tentunya atas dukungan seluruh stakeholder pembangunan di Bali. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pesan dari Bapak Gubernur untuk forum seminar yang terhormat hari ini. Tentu selanjutnya Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka untuk menerima masukan koreksi dari Bapak Ibu semua seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Bali menuju
menuju pembangunan Bali yang hijau dan berkelanjutan serta sejalan juga dalam menjawab tantangan global. Jadi kurang lebih mohon dimaafkan sekali lagi Niki Wanta sharing, tidak ada maksud menggurui dan mengajari waluyo titiang nasikin segaro dari Bapak Ibu semuanya. Matur suksema titiang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, mohon berkenan Bapak Eka Putra untuk tetap berada di atas panggung. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan kepada Kepala Bapeda Provinsi Bali, dan mohon berkenan sekali lagi Rektor Universitas Udayana didampingi Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana, dan mohon berkenan juga Bapak Nandi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan kepada Kepala Bapeda Provinsi Bali. Dan untuk foto bersama kami mengundang Bapak Putu Surya Wirawan dan juga Bapak Sony Keraf untuk dapat bergabung di atas panggung dan bersama-sama melakukan sesi foto bersama.